Tidak sah solat orang yang menggenggam tali, yang tali itu nempel dengan najis. Kan kayak begini solat ya kan, pakai mic kancing. Ini tali dekat amplifiernya kena tai tikus. Gimana nih kita solat nih? Tidak sah solat kita yang membawa mic kancing, yang talinya ini nempel dengan tai tikus. Kalau imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran. Tidak sah solatnya orang yang menggendong orang yang di duburnya ada najisnya. Maka kalau sampai anak kita yang kecil ini gendong ama kita, dia pakai pampers, ada najisnya, maka solat kita tidak sah. Ya Rabbi bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran, dan tidak sah oleh solatnya orang yang menggendong oleh orang akan orang yang istinja dengan batu, aw hayawanan bimanfadihi najisun, atau membawa akan hewan yang pada lubang duburnya hewan itu ada najisnya, au mudzakan ghusila madbahuhu duna jawfihi, atau membawa akan hewan yang disembelih yang telah dicuci tempat penyembelihannya, tidak jeroannya, dalamannya, tidak rongga dalamnya. Au maitan tahiran, atau bangkai yang suci, kaadamiyin seperti manusia, wasamakin dan ikan, lam yugsal batinuhu yang tidak dicuci dalamnya ikan, au baydatan madiratan fi batiniha damun, atau membawa akan telur yang busuk yang di dalamnya telur itu ada darah. Wala salatu qabidi tarafi muttasilin binajisin wa illam yataharrak biharakatihi, dan tidak sah solatnya orang yang menggenggam tambang tali yang bertemu dengan najis, sekalipun tidak bergerak-gerak tali itu dengan gerakan dia. Faraun, adapun ini yaitu cabang masalah. Law ra'a man yuridu salatan wa bisawbihi najisun ghairu ma'fuin anhu lazimahu i'lamuhu. Andai melihat oleh seseorang akan orang lain yang menghendaki akan solat, dan pada pakaiannya orang itu ada najis yang tidak dimaafkan, maka wajib padanya oleh memberitahukan orang tersebut. Wa kadza yalzamuhu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladihi, dan seperti ini wajib padanya oleh mengajarkan orang yang melihat oleh dia akan orang yang merusak oleh orang itu dengan kewajiban ibadah pada pendapat imam yang diikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini
Insyaallah kita selesai membahas tentang najis-najis yang tidak dimaafkan dan najis-najis yang dimaafkan. Perlu dimaklumi bersama bahwa di antara syarat-syarat sah solat adalah kudu suci, baik pakaiannya maupun badannya maupun tempat solatnya daripada najis yang tidak dimaafkan. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bila mana ada orang istinja itu bisa dua kemungkinan. Bisa saja ceboknya dengan air dan boleh saja ceboknya dengan batu atau tisu. Bila menggunakan tisu saja, maka bagi pribadinya dimaafin. Pribadinya dia dimaafin andai solat mohon maaf duburnya masih bau, karena memang kudu hilang bersih itu 100% kudu menggunakan air. Oleh karena itu termasuk tidak dimaafkan berkaitan dengan solat bila mana kita membawa, memegang, menggendong sesuatu yang tidak dihukumi najis oleh agama bagi pribadinya. Bila sesuatu itu tidak dihukumi najis, artinya najisnya dimaafkan untuk pribadinya, maka hukumnya bila kemudian untuk di luar pribadinya tidak dimaafkan. Materi kita malam hari ini, wala tasihu salatu man hamala mustajmiran. Ini banyak materi malam hari ini berbicara tentang najis, karena solat kudu suci dari najis, baik badannya, pakaiannya, tempat solatnya, termasuk yang berhubungan dengan dia, itu kudu suci. Oleh karena berbicara berhubungan, bagaimana nih ada orang teman kita cebok pakai tisu atau pakai batu, lalu solat, lalu gelayutan nama kita lagi sholat nih, dia digendong aja di kita lagi sholat, dia gendong, sementara dia sholatnya ceboknya pakai batu, nih gendong kita. Bagaimana sholat kita ini dalam pandangan agama menggendong orang yang cebok pakai batu? Maka jawabannya kata Fathul Mu'in, wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran. Hukumnya tidak sah, menjadi batal adanya bila mana kita solat menggendong orang yang orang itu cebok pakai batu. Tidak sah solat kita. Kenapa tidak sah? Karena kita bersentuhan dengan orang yang pada pribadi orang ada najis. Di mananya? Di duburnya. Kenapa tidak sah dan menjadi batal? Sebab dimaafkan pribadinya dia untuk sholat karena cebok pakai batu, karena memang hajat, karena memang diizinkan oleh agama cebok pakai batu, maka ketika dia sholat secara pribadi, sholat dia sah. Tapi kalau kita gendong, dia gendong kita,
enggak ada urusan. Ngapa kita sholat ngegendong dia? Namanya tidak ada keperluan untuk menggendong. Karena itu orang yang menggendong orang yang ceboknya pakai batu, sama aja dia membawa benda yang di dalamnya ada najisnya. Seakan-akan dihukumi oleh agama dia membawa najis. Satu, orang yang menggendong orang yang cebok dengan batu, sholatnya tidak sah. Biar gampang, jangan orang, kita sholat menggendong teman kita yang ceboknya pakai batu, maka sholat kita tidak sah. Sebab wasiyabaka fatahhir dalam Al-Quran, pakaianmu kudu sucikan dalam sholat. Pakaian aja kudu suci, apalagi badan, apalagi termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Begitu, maka kudu suci. Orang yang sholat menggendong orang yang cebok dengan batu, sholatnya tidak sah. Sebab tidak ada hajat untuk menggendong dia di dalam sholat. Enggak ada keperluan dipandang oleh agama urusan sholat, ngapa kita harus gendong dia. Itu satu. Dua, wala tasihu sholatu man hamala hayawanan bimanfadihi najisun. Tidak sah sholat kita yang membawa binatang yang di duburnya ada najisnya, sama kayak tadi. Begitu, kita punya burung, emang dia demen banget piara burung, padahal udah punya burung sebetulnya. Tapi dia bawa burung sholatnya. Begitu, bawa burung. Nah, burung dara. Begitu. Nah, dia sholat nih burung dara. Di duburnya tuh ada najisnya. Urusan sholat tidak sah. Kenapa? Najis yang ada di dubur burung itu bermasalah pada sholat kita, karena kita bertemu dengan sesuatu burung yang burung itu di duburnya ada najisnya. Sama kayak tadi orang gendong itu, sama enggak? Sama, bedanya yang tadi manusia, ini binatang. Kalau di duburnya ada najisnya. Tapi kalau tidak ada najisnya mah enggak apa-apa. Kita sholat bawa burung enggak apa-apa. Takut hilang masalahnya. Begitu, kecuali burung yang atunya tuh nggak hilang tuh ya. Gitu. Hah? Oh, paten. Iya. Patennya ini begitu. Itu begitu tuh. Tuh ibu-ibu udah nyatat aja tuh. Oh, paham. Iya. Jadi begitu tuh. Burung. Karena apa? Karena dia hidup. Dalilnya dari mana? Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggendong cucunya Sayyidatuna Umamah bintu Zainab binti Rasulullah SAW. Gak apa-apa kalau enggak ada najisnya. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. 2, 3, wala tasihu salatu man hamala mudakkan ghusila madbahuhu duna jaufi. Tidak sah salat orang yang membawa binatang sesembelihan yang udah dibersihin lehernya, dalamnya belum. Ini habis dipotong ayam, potong, dia musola takut hilang masalahnya. Jadi akhirnya dipegang-pegangin sama dia, dipegangin. Ininya mah udah dicuci darahnya bersih, tapi di dalam perutnya nih masih ada najisnya.
maka ini nih enggak sah salat kita, enggak sah. Jadi tidak sah salat kita kalau kita salat sambil bawa hewan yang kita potong, udah kita bersihin. Kalau belum dibersihin jangan tanya, udah kita bersihin tuh lehernya tuh daripada apa darah-darah, cuman kan di dalamnya belum kita bersih. Kalau udah dibersihin mau seperti orang sholat, maklumlah PPKM jarang, ada undangan tahlil jarang. Begitu akhirnya alhamdulillah dikasih ayam KFC. Begitu maka dikantongin. Takut kehabisan. Tapi ini mau nih udah paha doang, nggak apa-apa, cuman pakai dirubung semut, nggak apa-apa. Tapi kalau masih utuh di dalamnya ada najisnya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalilnya karena kita bersentuhan dengan sesuatu yang pada sesuatu itu ada najisnya. Dalilnya itu semuanya. Dalilnya bersentuhan dengan ayam yang udah sembelih, yang udah bersih, tapi di dalamnya ada najisnya. Begitu. Tapi kalau masih hidup kagak papa. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gendong cucunya, kan di perut cucunya tuh, di perutnya iya ada najisnya orang, tapi Nabi gendong, nggak apa-apa karena masih hidup. Begitu, nggak apa-apa. Udah berapa tuh? 3, 4. Wala tasihu salatu man hamala mayyitan tahiran ka'adamiyin wa samakin lam yugsal batinuhu. Tidak sah salat orang yang membawa, megangin mayit suci, bangkai suci. Bangkai suci itu manusia. Jadi kita salat nih gendong mayit, enggak jadi, enggak sah salatnya. Taruh aja dulu, ngapain kita gendong-gendong, udah mati kan, kerjaan aja dia, enggak ada hajat bagi gendong-gendong dia. Kabur juga kagak begitu kan, enggak ada kerjaan begitu. Enggak satu yang kayak begitu. Termasuk tidak sah sholat orang yang membawa ikan yang dalamnya belum dibersihin. Tapi kalau di dalamnya udah dibersihin, di dalamnya nih ikan udah digoreng, takut habis. Maklumlah santri di pondok, takut ikannya habis, kantongin atau ntar habis sholat makan, enggak apa-apa. Begitu kalau dalamnya udah Kenapa tidak sah? Sebab kita bersentuhan dengan sesuatu yang pada sesuatu itu ada najisnya. Jadi wa wajhul butlan fi kullil mas'alah ittisalul musalli bima huwa muttasilun bin najasah. Begitu. Enggak bisa. Tetap dalilnya itu. Tapi kalau udah dibersihin tuh ikan tuh enggak apa-apa. Udah berapa tuh? 4. 5. La tasihu salatu man hamala baydatan madhiratan fi batiniha damun. Tidak sah salat orang yang ngantongin telur busuk. Telur busuk. Tapi kalau telur ente enggak, kan 2 ya. Paten. Telur busuk yang di dalam telur ada darah. Kalau tidak busuk kagak apa-apa walaupun mentah. Apalagi kalau matang. Begitu. Telur asin biasanya. Maulid di Serang ngantongin dia 2. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Aduh. Begitu. Tidak sah sholat orang yang ngantongin telur busuk yang pada telur itu ada darah. Kenapa? Karena kita bersentuhan dengan sesuatu
yang sesuatu itu bersentuhan dengan najis. Sementara syarat sholat kudu suci dari najis. Begitu. Udah berapa tuh? 5. 6. Wala sholatu qabidi tarafi muttasilin binajisin wa illam yataharrak biharakati. Tidak sah solat orang yang menggenggam tali, yang tali itu nempel dengan najis. Nah, ini kasus nih, banyak nih materi kita. Kan kayak begini solat ya kan, pakai mik kancing. Ini namanya mik kancing. Ini tali, namanya tali. Ini dekat amplifiernya kena tai tikus. Ininya nih, apa nih, kabelnya nih, kabelnya. Begitu. Gimana nih kita sholat nih? Tidak sah sholat kita yang membawa mik kancing, yang talinya ini nempel dengan tai tikus. Tai tikus. Wah, nggak gerak-gerak. Wa illam yataharrak biharokati, sekalipun tidak bergerak-gerak, nggak sah. Begitu kalau nempel. Makanya ini tugas pengurus masjid, pengurus musola. Mik-mik begini nih harus bersih, jangan sampai ada tai tikus. Kan bisa aja tikus masuk ya kan. Begitu. Kalau kemudian ini ada najisnya, kalau tai ayam kan nggak mungkin contohnya ya kan. Yang paling gampang contohnya tai tikus. Begitu. Kemudian nempel nih, ada najisnya, maka kita pakai begini nih. Sholat kita enggak sah. Kalau imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Makmum di akhirat nuntut. Kata makmum, lah gua ikut imam. Imam kagak mau disalin dapat. Ya Rabbi, ya bukan salah gua. Gua kan urusannya marbot begitu. Wah, repot. Marbot mana kagak digaji, berat amat. Maka marbot bakal protes. Masalahnya saya ini enggak digaji. Gitu, marbot ya itu urusan Pak DKM dah. Begitu, maka kita harus rapi. Yang ini nih, gitu. Ini dalilnya. Wala sholatu qabidi tarafin muttasilin binajisin wa in lam yataharrak biharakati. Tidak sah solat orang yang menggenggam, membawa apa aja dah, termasuk mengikat. Termasuk juga kita di kampung nih. Maklumlah kan kita belajar dagang kambing. Ya separuh sih buat akekah. Ini masih dagang. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Jadi dagang kambing. Takut kambingnya hilang. Jadi diikat di sini, diikat talinya. Jadi kan kalau dia lari kan, ya tarik kita. Dia nggak kabur, cuman dia kambing tuh kakinya nginjek nya, maka enggak sah solat kita yang mengikatkan tali di badan kita ini, yang talinya bersentuhan sesuatu, yang sesuatunya ada najisnya. Begitu, ingetin tuh, jangan sampai kagak tuh solat nih. Begitu. Wa wajhul butlan fi hadhil masail ittisalul musalli bima yattasilu bin najasa. Itu begitu. Dalilnya begitu. Jadi hati-hati kita begitu. Supaya kita enggak. Kenapa? Karena kita enggak hajat untuk bawa begini, bawa begitu. Maka belakangan tuh ada mic yang enggak pakai tali. Wireless namanya, pakai begitu. Ada, biar nggak ada najisnya, begitu maksud begitu. Kan kalau sambungan gelombang kan nggak bakal kena tai tikus ya kan, begitu. Ada yang kayak gitu. Jangan-jangan nanti Al-Madinah ganti juga nih besok nih. Enggak, ini kan kalau ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya mah kagak apa-apa. Harus teliti. Banyak tuh hubungannya, kayak mimbar. Mimbar kan bisa aja ada tikus, didudukin tuh sama khotib, nempel deh tai tikus di bajunya khotib. Kan syarat khutbah kudu suci dari najis. Gitu. Nah, kita harus teliti sebelum khutbah Jumat tuh bersih. Kan ada slogan Jumat
bersih itu cek, wah ya alhamdulillah aman, begitu. Ini beratnya ini, begitu jadi pengurus tuh begitu. Habis dah. Far'un law ra'a man yuridu salatan wa bisawbihi najisun ghairu ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu. Ini cabang masalah tentang berbicara najis namun hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara sekalian, wajib secara wajib kifayah kita disuruh menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa yusari'una fil khairat wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan yang kerjaannya menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi mungkar, bersegera pada kebaikan. Mereka ini nih yang kriterianya ini orang-orang yang beruntung. Begitu. Ketika Allah menyatakan wal takum minkum, itu menunjukkan fardu kifayah. Kalau fardu ain, pastilah Allah menyuruhnya kunu da'ina ilal khair wa amirina bil ma'ruf wa nahina kunu. Kalau kunu tiap-tiap Anda. Ini kan enggak menunjukkan fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar ini dibawa dosa, saudara. Mungkar itu bukan dosa. Keliru kalau umpama kita ceramah begini, man ra'a minkum mungkaran, seperti dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, fadzalika adhaful iman. Man ra'a minkum mungkaran, siapa orang yang melihat kemaksiatan. Oh, salah dia dalam mentafsiri hadis yang ngarang-ngarang dia. Tidak boleh begitu dia. Siapa orang yang melihat kemungkaran, kalau bakal maksiat, man ra'a minkum maksiatan. Kenapa nabinya ngomong mungkaron? Mungkar ini di bawah maksiat, bukan dosa, bukan. Apalagi kalau dosa. Contoh Mungkar tuh biar gampang, contohin mungkar. Jadi kalau dosa pasti mungkar. Kalau mungkar belum tentu dosa. Maka Nabi menyatakan man ra'a minkum mungkaran. Gitu. Kita harus paham. Dalam bahasa tingginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sembarangan mentafsiri hadisnya. Begitu. Mungkar tuh kayak gimana? Biar gampang. Ada anak kecil umur 5 tahun minum bir. Bocah umur 5 tahun minum bir. Saya mau tanya, dosa enggak? Dosa enggak? Minum bir? Dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Kenapa enggak? Bocah belum balik, tapi perbuatannya mungkar. Begitu. Tuh mungkar tuh begitu. Enggak dosa, tapi mungkar. Wong kenapa enggak dosa? Belum balik. Rufi al-qalam an salas. Diangkat peraturan dari 3 orang, bocah salah satu. Tapi mungkar. Itulah yang disebut man ra'a minkum mungkara.
Terjemahannya panjang oleh Imam Ghazali, kalau tidak salah itu ya di jilid 2 di Ihya Ulumuddin, Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Dan pasal ini, cabang masalah kita ini bakal berbicara tentang mungkaratul masajid, kemungkaran-kemungkaran yang ada di musola di masjid. Ini materi kita. Nah, ini bakal menyangkut karena kemungkaran itu banyak. Begitu. Kata Imamul Ghazali itu di Ihya, wa munkaratul adiyah kasiratun la tuhsa. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada masyarakat banyak, nggak bisa kehitung. Ada kemungkaran di masjid, ada kemungkaran di pasar, ada kemungkaran di jamuan, ruang tamu, di persuguhan tamu tuh, ada kemungkaran di pesta perkawinan, di mana aja kemungkaran bakal ketemu. Tapi kita enggak ke sana, lagi ngomongin sholat, kemungkaran dalam masjid. Mana nih kata kiai kita, lau ra'a man yuridu sholatan, andai kita ngelihat orang lain, kita ngelihat orang lain mau sholat, tapi di pakaiannya ada najis, pakaiannya, mohon maaf, di celananya ada tai ayam, di celananya, begitu, maka wajib kita ngasih tahu, bang, itu ada najisnya celananya bang. Kalau diem aja dosa kita yang masuk neraka. Begitu juga orang yang sholat pakai baju setret, tahu setret, kaos yang, iya begitu. Dia mungkin kaos adeknya dipakai dia kali ya. Jadi waktu dia ruku tuh CD-nya kelihatan, bukan CD doang, pantatnya yang burik gitu loh, kelihatan juga. Begitu. Nah, ibu-ibu kita kakinya itu kurang panjang mukna bawahannya. Waktu sujud kelihatan kakinya ini karena kurang panjang. Ini materi kita. Namanya kemungkaran di masjid. Satu yang diangkat oleh Fathul Mu'in, andai kita ngelihat orang sholat, pada orang itu di pakaiannya ada najisnya, kelihatan nama kita ada najisnya, lazimahu i'lamuhu, wajib hukumnya kita ngasih tahu. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak terkait dengan maksiat. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kudu kita kasih tahu. Enggak boleh kita diam. Sebelum sholat Jumat lagi khutbah kelihatan CD-nya. Bang, coba diri bang. Kelihatan CD-nya. Mana di belakang kita ya kan? Kita di belakang dia, CD-nya. Kata dia, kalau cewek aja mendingan. Kata dia gitu. Begitu. Akhirnya ini pantatnya kemana-mana. Kita bilangin, bang, ini kurang panjang. Kalau ruku abang gak tarik, auratnya kebuka, nggak sah sholatnya. Itu nggak boleh kita diem aja, kita masuk neraka. Bilangin, begitu. Kalau kita biar nggak dosa sendirian, bilangin teman kita, bang, bilangin dia, kan dia kagak tahu, kita kan tahu, kan jadi berdua ya kan. Bang, bilangin bang. Itu bilangin, nggak boleh kita nggak bilangin, diam. Wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadah fi ra'yi muqalladihi. Begitu juga wajib kita kasih tahu orang yang sholat meninggalkan aturan ibadah, kayak tadi celananya bajunya kurang bawah,
atau si perempuan ibu-ibu ini pas sujud kakinya kelihatan karena bawahannya kurang panjang, kita bilangin kalau udah salam, po tadi kakinya kelihatan, ulang po, begitu. Kita wajib tuh bilangin, enggak boleh biarin aja temen gue bukan, jangan. Sebab Nabi menyuruh man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, gitu. Fa lam tastati' fa bilisani, begitu. Pokoknya apa aja orang, termasuk teman kita tadi habis kentut sebelum sholat ngobrol sama kita, mana bunyi lagi 3 kali, begitu. Dia pas sholat aja dia sih lupa. Kalau dia habis kentut kita tegur, bang kan tadi habis kentut, udah dulu, begitu. Wajib kita kasih tahu yang salah-salah tuh dalam sholat tuh, wajib kita kasih tahu. Namanya mungkaratul masajid, kemungkaran-kemungkaran yang ada di musola, di masjid. Kita wajib kasih tahu. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus mesti maksiat, begitu. Karena kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu wajib. Yang sunat kalau urusannya sunat, seperti baris sholat belum penuh, masih ada kosong, kan Nabi nyuruh, kata Nabi, penuhi barisan tuh, sawu wa tarassu, luruskan dan rapatkan, jangan biarkan setan mengganggu kita dalam sholat, enggak boleh renggang sama Nabi. Kemudian ada yang ngamalin masjidnya disilang. Buat siapa? Buat setan. Ada nggak yang kayak begitu? Setan nggak dikasih tempat aja udah ganggu, apalagi dikasih tempat. Ini ada kosong, kita dorong. Sunat supaya dapetin fadilah 27 masalahnya. Nggak boleh ada kosong, nggak boleh ada kosong, begitu. Nggak boleh ada kosong, begitu. Ini diantara aturan-aturan yang disebut mungkaratul masajid. Masih banyak sebetulnya. Kalau kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali tuliskan, tapi ingat pada pandangan imam yang diikutinya. Kalau imamnya seperti ada orang bermadhab Hanafi. Madhab Hanafi itu diantaranya dia bersentuhan laki sama perempuan, wudhunya tidak batal. Nanti harus utuh tuh kalau mau nyontoh. Dia madhabnya Hanafi, jadi habis salaman sama cewek, begitu dia sholat, kita enggak boleh kasih tahu emang menurut dia tidak merusak ibadah. Tapi dalam kalau dia madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kita bilangin, bang tadi kan habis salaman bang tuh sama dia, wudu dulu. Begitu wudu, kita wajib kasih tahu. Kalau ada yang salah, wajib kasih tahu. Kalau ada yang salah dalam sholat, termasuk di masjid, imamnya mau ngimamin nggak ngerti adzan. Adzan ini diatur oleh agama. Kalau buat sholat 5 waktu, Allahu Akbar 14 kalimat itu, ya itu aja deh bacanya Allahu Akbar. Itu namanya adzan sholat 5 waktu. Ada adzan buat sholat sunat, kayak Id yang berjamaah aja, Id, istisqa, gerhana, itu adzannya tarawih, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu namanya adzan buat sholat
sunat. Disuruh tuh as-sholatu jami'. Kalau tarawih biasanya dipanjangin, salat tarawih jami'ah ajarakumullah, tuh namanya adzan, salat sunat. Ini mau salat Isya, imamnya bilang as-sholatu jami'ah, mari salat sunnah Isya. Isya sunnah. Ini imam nih meleng nih, dandani imam kayak begini nih, ndak ngerti aturan agama. Bang jangan baca begitu, sayanya usoli fardol Isya sunat fardo, abangnya nyoa sholatu jami'ah udah tadi, nggak perlu imam cukup baca sawu sufu fakum, nggak usah pakai as-sholatu jami'ah. Ini imam nih ngarang-ngarang, nggak duduk di majelis ilmu, dan yang kayak begini supaya tidak rusak. Segini aja ngaji kita. Tatimatun wallahu a'lam bishawab.